Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warseno dari Unisma, Universitas Islam 45, Bekasi, Fakultas Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, reguler C dengan MPM 4118 219 119 0199. Kali ini akan menjabarkan tugas dari mata kuliah profesi kependidikan, yaitu multiperan guru pendidikan jasmani. Demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, mari kita tegakkan protokol kesehatan dengan 1. Memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan memakai sabun. Mari kita mulai. Multiperan, sekarang definisinya, multiperan guru adalah serangkaian usaha yang dilakukan dan diupayakan oleh guru sebagai pendidik. Menurut Haji Muhammad Surya, memandang bahwa peran guru bukan hanya di sekolah, melainkan juga di luar sekolah, misalnya di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, guru memiliki peran yang kompleks, karena ia bukan hanya berkedudukan sebagai tenaga pendidik di sekolah, tapi juga memiliki kedudukan sama sebagai pendidik di luar sekolah dan sejumlah peran lainnya. Tugas guru dalam menjalankan profesi kependidikan yang teramat luas, termasuk di dalamnya tugas guru sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Akan tetapi muara tugas utama kedua peran tersebut terjadi pada arena proses pembelajaran, yaitu upaya guru dalam menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan merekayasa lingkungan yang kondusif bagi terjadinya perkembangan optimal peserta didik. Guru memainkan multiperan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang amat bervariasi. Bisa berperan sebagai manajer, pemandu, organisator, koordinator, fasilitator, komunikator, dan motivator proses pembelajaran. Peran guru dalam proses belajar mengajar atau KBM. Guru sebagai sumber belajar, peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pembelajaran. Peran guru pendidikan sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dimulai, sering guru bertanya bagaimana cara agar ia mudah menyajikan bahan pelajaran. Akan lebih bagus manakala pertanyaan tersebut diarahkan kepada siswa. Misalnya, apa yang harus dilakukan agar siswa dapat mempelajari bahan pelajaran tersebut sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan optimal. Guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar siswa. Guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan yang dapat dilihat dari adanya setiap perbedaan, artinya tidak ada dua individu yang sama. Membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimiliki sebagai bekal hidup mereka, sehingga tercapainya dapat tumbuh berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivator merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivator untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk menggerakkan segala kemampuannya. Jadi perlunya adanya motivasi untuk anak didik. Guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau mencari informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Mengevaluasi yang telah dilakukan seorang guru. Pembentukan karakter hendaknya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan
serta melibatkan aspek knowledge, feeling, loving, dan acting. Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai pembentukan seorang menjadi bodybuilder atau binaragawan yang memerlukan latihan otot-otot yang akhlak secara terus-menerus agar menjadi kokoh dan kuat. Pendidikan jasmani mempunyai nilai-nilai yang luhur untuk terus dikembangkan. Hal ini mengacu pada indikator nilai-nilai akhlak seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 bahwa terdapat 18 indikator nilai-nilai akhlak mulia yang merupakan tata perilaku siswa di dalam pergaulan hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial, mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasi dalam aneka aktivitas jasmani. Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kebugaran untuk memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perseorangan. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berperan sebagai efektif dalam hubungan antar manusia, menikmati kesenangan, keriangan melalui aktivitas jasmani termasuk permainan olahraga. Kesimpulan, dalam pembentukan karakter individu, pendidikan jasmani mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan berbagai aktivitas jasmani, sehingga diperoleh kesehatan dan kebugaran tubuh melalui pendidikan jasmani, baik aspek fisik, kualitas fisik, maupun aspek non-fisik, kualitas non-fisik, yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir, dan keterampilan dalam dapat teratasi. Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.